Dingin malam merayap perlahan ke setiap sudut kota Madinah. Usai Perang Tabuk, umat Islam merasakan kedamaian yang baru setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi musuh eksternal dan masalah internal. Namun takdir Allah ternyata menghendaki satu babak penutup bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik terkemuka yang selama ini kerap menjadi duri di balik ketenangan umat. Orang yang sempat berjuluk raja tanpa mahkota di Madinah, nyatanya justru harus menjemput ajal di puncak kegagalannya. Beberapa pekan lampau umat Islam menggempur kejayaan Romawi di Tabuk. Kendati tak terjadi pertempuran besar, keputusan Rasulullah untuk berangkat dan mempertahankan kehormatan kaum muslimin membuat wibawa Islam melonjak tinggi. Dampaknya, kaum munafik di Madinah kian terpojok. Masjid Dirar, tempat yang mereka bangun atas dasar nifak, dihancurkan sesuai perintah Allah. Sifat-sifat mereka juga dibongkar dalam ayat-ayat Al-Quran, seakan menunjuk siapapun yang ada di balik kedok kepalsuan. Kondisi ini membuat Abdullah bin Ubay, yang tadinya punya banyak pengaruh, perlahan kehilangan pamor. Ia tak lagi mampu menggerakkan intrik. Orang-orang pun semakin malas mendengar provokasi darinya. Seorang sahabat laki-laki berbicara pada rekan laki-laki di sudut Masjid Nabawi. Tahukah kau setelah Tabuk, Abdullah bin Ubay tak lagi bersuara kencang, muslihatnya terbaca seluruh umat. Rekannya mengangguk. Ya, Allah telah menyebabkan topeng mereka di surah At-Taubah. Tak ada lagi alasan kita toleransi keburukan semacam itu. Madinah seolah memasuki era penertiban. Tidak ada lagi kelonggaran berlebihan bagi penebar fitnah di dalam barisan muslim. Abdullah bin Ubay pun terpencil, kini hanya dikelilingi segelintir munafik setia. Sampai suatu hari, datang kabar bahwa Abdullah bin Ubay jatuh sakit. Mula-mula hanya demam biasa. Namun seiring berjalannya waktu kondisinya memburuk. Orang-orang yang tadinya menganggapnya pahlawan pun kebingungan, sebab kemanapun mereka berbalik, situasi di Madinah tidak lagi mendukung mereka. Masjid Dirar telah hancur, sedangkan masyarakat makin teguh di atas manhaj Rasulullah. Sekelompok munafik laki-laki menatap Abdullah bin Ubay yang terbaring lemah di tikar. Wahai pemimpin kami, apakah ini akhir kita? Tidakkah engkau punya pesan terakhir? Selama ini engkau menuntun kami menentang Muhammad. Namun Abdullah bin Ubay hanya mengerjap, bibirnya kering, suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada lagi semangat dan kesombongan yang dulu menghiasi penampilan raja tanpa mahkota. Yang tersisa cuma tubuh lemah, menanti takdir. Seseorang mencoba memberinya minum, tapi ia malah tersedak. Abdullah bin Ubay bersuara serak, menahan sakit. Sudahlah, tak ada yang bisa kulakukan lagi. Kalian urus diri sendiri. Ada kegetiran di sorot matanya. Tahun-tahun lalu, ia merasa bisa mengendalikan arus politik Madinah, memprovokasi di balik layar. Kini, di hadapan ajal, tak satu pun ambisi politik dapat menolongnya. Sebagian orang munafik, yang dulunya menganggap Abdullah bin Ubay sebagai patron, sedikit panik. Mereka membayangkan, jika ia meninggal, siapakah pemimpin kami selanjutnya? Namun mereka pun sadar, masyarakat telah jemu dengan intrik mereka. Tanda-tanda kejatuhan sudah terlihat jelas. Ada kabar bahwa Abdullah bin Ubay sempat menyesali beberapa perbuatannya. Mungkin menyadari kematian begitu dekat, ia ingin menyampaikan permohonan maaf, entah pada Rasulullah, entah pada masyarakat Madinah. Namun, apakah sempat? Seorang munafik laki-laki menempuk kaki Abdullah bin Ubay yang terbaring. Wahai Abdullah, kau pahlawan kami. Apa yang hendak kau pesan? Haruskah kita minta ampunan Muhammad? Abdullah bin Ubay memejamkan mata, berdesah. Semua sudah terlambat. Aku menyesal. Tapi, kata-katanya menggantung. Mungkin ia ingin menebus kesalahan, tapi kebesaran dirinya menahan. Ia menyadari kedekatan ajal. Orang-orang sekitarnya pun tergugu, tak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Persis seperti gunung es yang mencair, kabar duka ini mengguncang Madinah. Bukan karena mereka menyayangi si pemimpin munafik, namun karena nama besarnya tak bisa dipungkiri. Ia pernah menjadi figur yang cukup disegani, raja tanpa mahkota sebelum Islam menata Madinah. Beberapa sahabat menatap satu sama lain, bertanya-tanya, apakah kita menyalatkannya atau tidak? Apakah kita memintakan ampun untuk dia atau biarkan saja?
seorang sahabat laki-laki menahan kerut di dahi, bertanya, "Bagaimana ini? Jika keluarga Abdullah bin Ubay meminta Rasulullah menyalatkan jenazahnya, apakah pantas?" Temannya laki-laki menghela napas. Tindakan almarhum semasa hidupnya meresahkan kita. Tapi entahlah, Rasulullah selalu menunjukkan kebaikan hati. Dan benar, tak lama, rombongan keluarga dan pendukung Abdullah bin Ubay datang ke Rasulullah. Dengan wajah bermuram, mereka memohon agar Nabi menyalatkannya. Sebagian sahabat kaget, mengingat betapa tokoh munafik ini kerap menebar fitnah. Ketika Rasulullah berniat mensyalati jenazah Abdullah bin Ubay, Umar bin Khattab menentangnya. Umar mengenang segala makar yang telah dilakukan si munafik. Baginya, menyalatkan berarti mendoakan seseorang yang menentang Allah dan Rasulnya hingga akhir hayatnya. Umar bin Khattab menahan langkah Nabi, wajah serius. "Ya Rasulullah, dia pemimpin munafik yang menimbulkan fitnah sepanjang hidup. Apakah engkau akan menyalatkannya?" Rasulullah menatap Umar dengan lembut, tapi juga menampakkan keyakinan. Beliau menyebut firman Allah yang mengizinkan beliau untuk memohon ampun atau tidak memohon ampun bagi orang munafik. Seakan Nabi hendak memberi kesempatan terakhir, barangkali ada hikmah bagi umat. Rasulullah menenangkan Umar, "Bukankah Allah berfirman agar aku boleh memintakan ampun atau tidak? Aku mencobanya, semoga ada kebaikan bagi umat." Umar menahan marah bercampur bingung. Bagaimanapun, kecintaan Umar pada Islam membuatnya enggan mengampuni orang semacam Abdullah bin Ubay. Namun, cinta Umar pada Rasulullah membuatnya tak mau melangkahi perintah. Maka ia menyingkir, menunduk, memberi jalan walau hatinya menggelegak. Akhirnya, di sebuah lapangan kecil, jenazah Abdullah bin Ubay dibaringkan. Para munafik dan keluarga almarhum menantikannya dengan wajah tertutup duka. Rasulullah hadir, memandang tubuh terbujur kaku yang pernah menjadi duri besar dalam dakwah Islam. Rasulullah menatap jenazah dengan sorot sayu. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semoga Allah melimpahkan pengampunan bagi siapa yang Dia kehendaki. Lalu beliau menyalatkan jenazah itu. Sebagian sahabat menahan gemuruh di dadanya, termasuk Umar bin Khattab yang tampak gundah. Selesai salat, tidak ada sorak bahagia. Justru situasi hening, penuh tanda tanya. Kenapa Rasulullah sebaik ini? Salah satu sahabat laki-laki berbisik ke kawannya laki-laki. "Aku tak mengerti mengapa Nabi tetap mendoakan orang yang selalu memusuhi." Kawannya menciut, "Barangkali Nabi menunjukkan akhlak tertinggi, memberi pelajaran pada kita agar tidak menyerah pada kebencian. Tapi entahlah, aku juga bingung." Namun setelah prosesi itu, turunlah ayat Al-Quran yang menegaskan larangan menyalatkan orang munafik yang mati dalam keadaan nifak. Firman Allah, "Janganlah engkau menyalatkan seorang pun di antara mereka yang mati, dan jangan engkau berdiri di kuburnya." At-Taubah ayat 84. Ayat ini menolak tindakan Nabi yang menyalati Abdullah bin Ubay, sekaligus menegaskan kebenaran pendapat Umar. Umar bin Khattab menghela napas usai mendengar ayat. "Subhanallah, rupanya Allah menegaskan kebenaran kata-kataku. Maafkan aku Rasulullah sebelumnya." Mendengar itu, Rasulullah mengusap bahu Umar dengan kasih. Rasulullah penuh kelembutan. "Tidak apa, wahai Umar. Kita semua menanti keputusan Allah." Beliau turunkan ayat untuk menunjukkan ketetapan bahwa kaum munafik tak layak disalatkan. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran abadi bagi umat, bahwa akhlak Nabi sangat tinggi, mau memaafkan bahkan di ujung hidup si munafik. Namun, Allah menurunkan koreksi ilahi, tidak semuanya harus diperlakukan sama, terutama bila ia mati dalam kefasikan dan permusuhan. Dengan wafatnya Abdullah bin Ubay, era keonaran internal yang paling besar pun usai. Dialah raja tanpa mahkota, Madinah yang kerap mengipasi gejolak, merencanakan fitnah, menebar keraguan pada keimanan orang-orang. Sejak berdiri di ambang kekuasaan sebelum Rasulullah hijrah, ia selalu memupuk hasrat merebut kepemimpinan. Tetapi takdir berkata lain, Islam tumbuh kuat, dirinya semakin dipinggirkan, dan berakhir tanpa sempat mewariskan kepemimpinan solid bagi kaum munafik. Seorang sahabat laki-laki merenung usai pemakaman. Terkubur sudah kejahiliahan yang sering menentang Islam dari dalam.
Mungkin masih ada beberapa munafik lain, tapi tiada lagi pemimpin sekuat dia. Rekannya laki-laki mengusap wajah. Benar, rasanya kota Madinah lebih damai. Walau sempat Nabi menyalatkan, tapi Allah menegur. Ini pertanda Allah tak membiarkan munafik merusak kita. Kematian Abdullah bin Ubay pun menjadi penutup resmi bagi gerakan munafik terbesar. Reruntuhan Masjid Dirar yang sudah dihancurkan semakin menandai runtuhnya pengaruh nifak. Kejadian ini menyadarkan masyarakat tentang beberapa hal. Pertama, akhlak luhur Nabi. Meski tahu Abdullah bin Ubay adalah musuh internal, Nabi masih menunjukkan kemurahan hati menyalatinya hingga turun teguran Allah. Kedua, ketundukan pada wahyu. Setelah ayat melarang menyalati orang munafik, Rasulullah tak lagi mengulang tindakan itu. Umar pun terbukti benar mendahului wahyu. Ketiga, akhir kehidupan munafik. Tidak ada kejayaan di akhir, meski sempat berambisi jadi raja. Abdullah bin Ubay meninggal dalam keadaan terasing, menyesal di penghujung nyawanya. Seorang Ansyar laki-laki bicara pada penduduk laki-laki di depan Masjid Nabawi. Dulu kita sering takut pada fitnah si munafik. Ternyata ajal menjemputnya dalam keadaan hina. Semoga kita dihindarkan dari nifak. Penduduk membalas menunduk khusyuk. Amin. Sungguh tak berguna kelicikan itu akhirnya. Wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi penanda hilangnya figur sentral kaum munafik. Ia jatuh sakit tak lama usai kerajaan, nifaknya hancur, lalu meninggal di tengah masyarakat yang tak lagi menghormati gagasannya. Ada permintaan maaf yang terlambat, barangkali di ujung nafas ia menyesal, tapi semua keburukan masa lalu sulit terhapus begitu saja. Rasulullah dengan akhlak mulia sempat berniat mensyalati dan memohon ampun bagi dia. Namun, teguran turun dari Allah melalui ayat Al-Quran. Janganlah engkau menyalatkan seorang pun yang mati di antara mereka. Rasulullah tunduk pada ketentuan ilahi, meski hatinya selalu condong pada pemaafan. Umar bin Khattab yang awalnya menentang keras, akhirnya dibenarkan wahyu. Sejak itu kaum munafik kehilangan figur utama mereka. Sisa-sisa pengikut Abdullah bin Ubay kian tak berdaya, sementara umat Islam melangkah tegap menata Madinah dengan ketegasan dan keadilan. Berakhirlah keonaran internal terbesar, menutup drama panjang gangguan dari dalam. Bagi generasi setelahnya, kisah ini menjadi pelajaran. Tiada gunanya menentang Allah dan Rasul dari dalam barisan Islam. Ambisi politik dan nifak pasti berujung tragis. Kematian Abdullah bin Ubay menorehkan jejak bahwa segala tipu daya di dunia tak akan menyelamatkan dikala ajal tiba. Langit Madinah berselimut lembayung senja ketika kabar itu mulai bergulir di tengah penduduk. Sebuah rumah tangga diuji oleh tuduhan berat. Umaymir, seorang suami yang dikenal tenang dan bersahaja, menuduh istrinya berbuat zina, namun tak dapat menghadirkan saksi 4 orang sesuai ketentuan syariat. Berita ini segera menimbulkan keguncangan, sebab tuduhan zina bukan perkara sepele dalam Islam. Seorang warga Madinah laki-laki menyapa rekannya laki-laki di sebuah gang. Benarkah isu yang beredar itu, bahwa Umaymir menuduh istrinya berzina? Rekannya terlihat resah. Itulah kabar yang kudengar. Katanya beliau hendak membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah. Sungguh semoga Allah memberikan jalan terbaik. Beberapa sahabat mendengar kabar ini dengan dahi berkerut. Kasus semacam ini tak pernah diinginkan oleh siapapun, mengingat Islam menempatkan kehormatan tinggi dan melarang tuduhan tanpa bukti. Namun apa boleh buat, Umaymir bersikeras meyakini istrinya berselingkuh, walau tanpa saksi. Di sebuah rumah sederhana, Umaymir, wajahnya letih, terlihat duduk di sudut ruangan. Nafasnya berat, seakan menanggung pergolakan batin. Di hadapannya sang istri duduk bersimpuh, matanya sembab karena tangis. Umaymir menahan gejolak, menatap istrinya dengan pandangan pilu. "Mengapa kau tak mau mengaku? Aku tak mungkin mengarang cerita. Hatiku hancur, tetapi keyakinanku tak bisa kuingkari." Istrinya menangis, bersuara bergetar. "Demi Allah, aku tak pernah berselingkuh. Apakah kasih sayang kita selama ini tak berarti di matamu? Bagaimana mungkin kau meragukan kesetiaanku?" Keheningan terasa mencekam.
Tumpukan pertanyaan bercampur emosi menyesakkan dada keduanya. Mereka sama-sama merasa benar, tidak ada saksi, hanya keyakinan dan tuduhan. Bagaimana menyelesaikannya? Menjelang malam, Umaymir memutuskan untuk menemui Rasulullah di Masjid Nabawi. Pikiran kalut dan amarah membakar dadanya, tapi ada pula kesedihan yang tak terelakkan, cinta dan kekecewaan bertarung di lubuk hati. Para sahabat yang melihat Umaymir datang dengan wajah kusut segera sadar ada perkara penting. Sejumlah orang berusaha menahan, meminta agar ia mempertimbangkan lagi. Namun Umaymir tetap melangkah, meneguhkan langkah menuju Rasulullah. Umaymir kepada salah satu sahabat laki-laki yang menghadang, "Aku harus menyampaikan hal ini kepada Nabi. Ini bukan soal enteng. Aku tak bisa menutupinya." Sahabat menenangkan, menepuk pundak Umaymir. "Baiklah, semoga Allah membimbingmu. Tapi ingat, jangan sampai menzalimi istrimu." "Kalau engkau tak punya saksi 4 orang, Umaymir menatap dengan sedih. "Justru itu yang kupikirkan. Aku yakin ia bersalah, tapi 4 saksi tak mungkin kudapat. Bagaimana Islam mengatur perkara seperti ini?" Sang sahabat hanya bisa mendesah. Sementara Umaymir terus melangkah. Rasulullah sedang berbincang dengan beberapa sahabat di salah satu sudut masjid, menenangkan jiwa-jiwa yang dilanda pelbagai masalah. Begitu melihat kehadiran Umaymir, beliau menenangkan para sahabat, mengisyaratkan agar memberi kesempatan padanya. Keesokan harinya, Umaymir dan istrinya dihadirkan langsung di depan Rasulullah. Suasana tegang menyelimuti pertemuan itu. Beberapa sahabat terpercaya hadir sebagai saksi proses, meski mereka tidak menyaksikan dugaan perzinaan. Pandangan mata kaum muslimin penuh harap. Bagaimana Nabi memutuskan perkara yang tak punya saksi ini? Rasulullah melihat Umaymir dengan sorot empati. "Wahai Umaymir, kabarnya engkau menuduh istrimu berzina. Apakah itu benar?" Umaymir suaranya parau menahan tangis. "Ya Rasulullah, aku yakin demikian. Tapi mana mungkin ku dapat 4 saksi? Aku tak punya bukti selain keyakinanku." Istrinya terisak, menangkis tuduhan. "Wahai Rasulullah, itu semua fitnah. Aku tak pernah melanggar. Demi Allah, suamiku telah salah sangka." Rasulullah menatap keduanya bergantian, membaca kecamuk di raut wajah mereka. Beliau paham ini bukan perkara sepele, sebab tuduhan zina memiliki sanksi berat. Tetapi bagaimanapun, syariat mewajibkan 4 saksi. Bila tak ada saksi, sang penuduh terancam hukum qadzaf, menuduh zina tanpa bukti. Rasulullah menenangkan dengan nada lembut tapi tegas. Dalam Islam, menuduh zina harus menghadirkan 4 saksi. Jika tidak, penuduh yang bersalah. Namun Allah mengizinkan li'an untuk kasus suami istri yang tak dapat menghadirkan saksi. Apa itu li'an? Rasulullah menjelaskan, li'an adalah upacara sumpah saling mengutuk jika salah satu pihak berdusta. Suami menuduh dengan nama Allah bahwa ia jujur, lalu istri membantah dengan nama Allah bahwa suami salah. Jika suami tidak membuktikan tuduhannya, maka dialah yang berdosa kecuali benar. Tetapi tanpa 4 saksi, mereka tak bisa menghukum istri. Maka syariat menetapkan, suami istri harus dipisahkan perceraian setelah li'an, agar keduanya tak terus hidup dalam pertikaian beracun. Rasulullah menatap Umaymir. "Wahai Umaymir, kau harus bersumpah 4 kali dengan menyebut Allah bahwa engkau benar. Pada sumpah kelima, kau berikrar, jika engkau berdusta, semoga kutukan Allah menimpamu." Umaymir menggenggam dadanya, terlihat gemetar. "Baik, ya Rasulullah, aku akan lakukan demi membuktikan aku benar." Di pelataran masjid, sahabat-sahabat terpercaya berdiri dalam formasi sederhana. Ada rasa pilu menyelubungi atmosfer. Li'an jarang terjadi, ini menjadi pertunjukan serius betapa syariat melindungi kehormatan. Maka dimulailah prosesi. Umaymir berdiri di hadapan Rasulullah, wajahnya memucat. 5 kali dia bersumpah. Tiap sumpah menambah denyut cemas di ruang itu. Pertama, "Demi Allah, aku benar-benar yakin istriku berzina." Kedua, "Demi Allah, aku tidak berdusta." Ketiga, "Demi Allah, aku bersaksi atas kebenaran ini." Keempat, "Demi Allah, tidak ada kebohongan dalam tuduhanku." Kelima, "Jika aku berdusta, semoga kutukan Allah menimpaku." Tangis menahan sesak memenuhi tenggorokan Umaymir.
Entah apakah ia benar atau hanya yakin tanpa bukti. Sumpah kelima adalah menempatkan diri di ujung tebing, kutukan Allah bila dia berdusta. Umaymir dalam linangan air mata bersumpah terakhir, "Jika kutipu engkau, ya Allah, laknatlah aku." Setelahnya, giliran istrinya maju. Gemetar menggenggam tepi kainnya, ia memandang Rasulullah dengan wajah penuh air mata. Beberapa sahabat wanita menahan napas, merasakan pilu mendalam, bagaimana seseorang difitnah tanpa bukti, tapi tak mampu membersihkan nama kecuali dengan li'an. Pertama, demi Allah, suamiku keliru. Kedua, demi Allah, aku tidak berzina. Ketiga, demi Allah, tuduhan ini palsu. Keempat, demi Allah, aku bersih dari dosa itu. Kelima, jika aku berdusta, semoga kemurkaan Allah menimpaku. Suasana lebih menyesakkan saat sumpah kelima diluncurkan. Tersirat isak tangis di antara para saksi. Apakah benar istri ini tak bersalah? Ataukah dia sekadar menyangkal? Istri menangis bersumpah terakhir. Jika aku berdusta, ya Allah, jatuhkan kemurkaanmu atasku. Ketika kalimat itu diucapkan, udara bagai berhenti. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan menembus dinding masjid. Masing-masing hati bergolak, betapa dahsyatnya hukum Allah. Setelah prosesi li'an selesai, Rasulullah mengumumkan bahwa suami istri ini wajib dipisahkan. Tidak boleh lagi hidup bersama, karena syariat tak mengizinkan mereka berdamai jika sudah saling mengutuk. Maka keduanya bercerai selamanya. Rasulullah berbicara tegas, meneguhkan keputusan. Karena kalian telah berli'an, maka pernikahan kalian berakhir. Pergilah, masing-masing di jalan sendiri. Terdengar isak tangis di kalangan wanita, menghayati pedihnya perpisahan. Seorang sahabat menyaksikan istri Umaymir gemetar menahan tangis. Tak ada yang merayakan kemenangan, sebab dalam Islam, perceraian bukan peristiwa gembira. Lebih-lebih dengan latar tuduhan zina. Umaymir menatap istrinya terakhir kali, suara lirih. "Maafkan aku, atau semoga Allah menyingkap kebenaran kelak. Aku tak sanggup lagi bicara." Istrinya memandangnya, air mata tak terbendung. "Seandainya kau mempercayaiku, tapi sudahlah, Allah lah yang tahu segalanya." Dengan berat hati mereka berpisah. Orang-orang di sekitar menundukkan kepala, menaruh iba. Tapi inilah syariat, menempatkan kehormatan pada level tinggi, melarang sembarang tuduh zina, namun juga memberikan jalan keadilan bila sang suami memiliki keyakinan kuat. Kejadian li'an itu menyebar cepat di Madinah. Umat pun tersentak, menyadari seriusnya tuduhan zina. Tidak boleh main-main atau sekadar cemburu buta. Islam menuntut bukti 4 saksi, kecuali suami istri yang dikhususkan dengan li'an demi menjaga marwah kedua belah pihak. Seorang sahabat laki-laki berbicara di pasar Madinah, menasihati kawannya laki-laki. "Lihatlah contoh Umaymir, dirinya yakin tapi tak ada saksi, terpaksa li'an. Betapa besar risiko menuduh zina. Kita harus hati-hati, jangan sampai lidah kita sembarangan." Kawannya mengangguk serius. "Benar, jika tak ada bukti, lebih baik diam dan selesaikan secara arif." Sungguh menakutkan melihat mereka bercerai seperti itu. Rasulullah pun menegaskan kepada masyarakat, jangan meremehkan masalah kehormatan. Siapa saja yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, maka ancaman hukumnya berat. Kata-kata beliau menggema, menambah kewaspadaan orang-orang dalam menjaga ucapan. Bagi Umaymir dan istrinya, perceraian ini menyisakan luka mendalam. Tak ada kata maaf yang cukup menenangkan. Ada yang meyakini sang istri tak bersalah, ada pula yang memihak Umaymir. Namun syariat telah memutuskan, mereka tak boleh rujuk. Masyarakat pun mengambil ibrah bahwa pengaturan syariat ini menjaga kehidupan rumah tangga dari ketidakpastian. Tetangga wanita menemui mantan istri Umaymir, menenangkan, "Sabarlah, saudari, mungkin Allah punya rencana lebih baik. Kau sudah bersumpah, yakinlah Allah menilai kejujuranmu." Mantan istri Umaymir menangis terisak. "Aku hanya berharap Allah menampakkan kebenaran di akhirat kelak. Bagiku, semua sudah berakhir di dunia ini." Kejadian li'an antara Umaymir dan istrinya menyuguhkan sederet hikmah. Pertama, menjaga kehormatan. Islam amat ketat soal tuduhan zina.
4 saksi wajib, agar orang tak mudah mencemarkan nama orang lain. Kedua, ketegasan syariat. Jika benar-benar yakin suami bersumpah, istri pun bersumpah menolak, mereka dipisahkan, tak ada jalan tengah. Ketiga, dampak emosional. Masyarakat merasakan betapa pahitnya perceraian semacam ini, diwarnai tangisan, penyesalan dan perpecahan tak terhindarkan. Keempat, pedoman zaman berikutnya. Dari kasus ini, umat tahu bagaimana tata cara li'an jika terjadi di masa mendatang. Rasulullah menutup sidang li'an dengan sabda di depan sahabat. Pelajarilah dari kasus Umaymir. Tuduhan zina tanpa saksi 4 orang adalah perkara besar. Li'an jadi jalan terakhir, tetapi ingat, jangan pernah menyepelekan fitnah zina. Li'an Umaymir dan istrinya menjadi cerita tragis dalam sejarah Madinah. Di satu sisi, suami meyakini perselingkuhan. Di sisi lain, istri bersikukuh dia korban fitnah. Tanpa saksi 4 orang, mereka menempuh jalur syariat. Sumpah saling mengutuk. Dampaknya, rumah tangga hancur. Setelah itu, Madinah diliputi suasana iba dan haru. Banyak yang tak sanggup menahan tangis saat mengingat tangisan istri Umaymir di hadapan Rasulullah, serta sumpah mengutuk dirinya sendiri jika berdusta. Ada pula yang menggigil tatkala Umaymir melontarkan sumpah kelima. Betapa menakutkan menantang kutukan Allah bila bohong. Seorang sahabat laki-laki menatap arah rumah Umaymir yang kini kosong. Dulu pasangan itu tampak bahagia, kini rumahnya sepi. Benarlah sabda Nabi, tak boleh kita main-main menuduh zina. Kawannya mengelus dada, semoga Allah mengampuni mereka. Kita pun belajar menjaga lisan, jangan sampai menuduh sembarangan. Bagi umat Islam setelahnya, kasus ini menjadi rujukan penting. Li'an menunjukkan betapa gigih Islam melindungi kehormatan, sekaligus memberi solusi bagi situasi rumit suami istri saat tak ada saksi. Rasulullah menegakkan hukum Allah dengan penuh kebijaksanaan, mendengar kedua pihak, membimbing proses sumpah, lalu menetapkan perceraian. Di balik itu, duka mendalam tak terhindarkan. Rumah tangga luluh lantak, seorang istri jadi tersangka tanpa bukti jelas kecuali keyakinan suami. Sejarah pun memahat peringatan abadi. Jangan pernah menuduh kecuali dengan bukti kuat. Dan jika cinta telah retak oleh tuduhan, li'an memisahkan keduanya selamanya. Suatu sore di Madinah, suasana tampak tenang di halaman Masjid Nabawi. Beberapa sahabat duduk menyimak Rasulullah memberi nasihat. Tiba-tiba di tengah kerumunan itu muncul seorang wanita dengan raut wajah penuh kegelisahan. Bajunya kusut, matanya sembab. Semua orang menoleh, tersentak melihat langkah perempuan tersebut yang mantap, seakan menanggung beban berat. Wanita Ghamidiyah dengan suara bergetar menatap Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Bersihkanlah aku dengan hukuman yang Allah tetapkan. Aliran bisik terhampar di kalangan sahabat. Tuduhan diri sendiri mengenai zina bukanlah persoalan sepele. Islam sangat keras mengatur bukti zina. Tak boleh main tuduh tanpa 4 saksi. Namun di sini, si wanita justru mengaku. Lebih dari itu, ia memohon agar disucikan, dengan kata lain, meminta rajam. Rasulullah menatap wanita itu dengan sorot mata sedih. Tampilnya seseorang yang meminta hukuman rajam biasanya tak terjadi kecuali ia benar-benar menyesal. Tetapi menghukum tanpa upaya taubat, Rasulullah pun ingin memberi ruang bagi pelaku dosa untuk bertobat. Rasulullah dengan nada lembut tapi tegas. Mengapa kau tak bertobat kepada Allah? Pergilah, mintalah ampun. Allah Maha Pengampun. Banyak sahabat menahan napas. Sebagian mengira mungkin wanita itu akan pulang memperbaiki diri. Namun entah mengapa ia tak bergeming. Matanya menitik air mata. Wanita Ghamidiyah dengan tangisan menyendat. Ya Rasulullah, aku tak mau menunda. Aku hamil karena perbuatan itu. Hukumanlah diriku agar aku bertemu Allah dalam keadaan bersih. Seketika kegemparan menyeruak di antara para sahabat. Mengaku berzina sudah mengejutkan, ditambah kabar kehamilan. Ada yang menutupi mulut, menahan isak. Ada pula yang menunduk, menekur merenungkan betapa berat keadaan perempuan tersebut. Rasulullah tampak termenung sejenak. Wajah beliau menampakkan kepiluan dan empati.
Bagaimanapun syariat melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan. Beliau menjawab mantap. Rasulullah berkata, suaranya syarat kebijaksanaan. Pulanglah, kandunganmu masih butuh waktu. Jangan dirimu menambah mudarat pada bayi itu. Wanita itu sempat tergugu memandang beliau dengan linangan air mata. Di sisi lain beberapa sahabat wanita menghampirinya, mencoba menghibur dan menuntunnya pulang. Meski berat, si wanita menuruti perintah Nabi, dia memahami bahwa anaknya memerlukan kehadirannya. Waktu berlalu, terdengar kabar bahwa wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan seorang bayi sehat. Mungkin banyak orang berharap setelah melihat anaknya lahir, ia akan mundur dari permintaan hukuman rajam. Namun, luar biasanya, segera setelah masa nifas, ia kembali menuju Masjid Nabawi, menggendong bayinya yang masih mungil. Wanita Ghamidiyah datang dengan bayi di pelukan, menatap Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Kini, jalankanlah hukum Allah padaku. Jangan tunda lagi. Aku tak ingin mati dalam keadaan menanggung dosa. Bayangan duka terbayang di sepasang mata ibu itu. Banyak sahabat tersentak. Mengapa ia tetap bersikeras? Bukankah sudah kubur saja dosanya dengan taubat? Beliau pun menatap lembut sang wanita yang tampak meluluh lantakkan dirinya sendiri demi menghapus aib di hadapan Allah. Rasulullah menjawab dengan mata berkaca-kaca, pulanglah, bayimu butuh ASI, belum mampu berpisah darimu. Apakah rela engkau pisahkan dia dari minuman terbaiknya? Ada erangan kecil dari wanita itu, seakan hatinya terbelah antara cinta kepada anak dan keinginan kuat menebus dosa. Ia memandangi wajah bayinya yang belum cukup kuat meminum apapun kecuali ASI. Wanita Ghamidiyah menahan tangis, mencium bayinya. Ya Rasulullah, baiklah, demi anak ini aku pulang, tapi nanti kumohon selesaikan dosaku. Sekali lagi ia meninggalkan masjid. Sahabat-sahabat wanita yang melihat mengusap air mata. Bagaimana mungkin seorang ibu rela menukar kebahagiaan hidupnya demi taubat? Bagaimanapun, syariat Islam pun memperhatikan nasib sang anak. Bulan demi bulan, wanita Ghamidiyah mengurus bayinya. Sebagian tetangga bersimpati, menyediakan bantuan. Tak terelakkan, rumor tersebar, tetapi banyak yang memuji tekadnya, sungguh tak biasa. Ia menanti, menghitung hari kapan bayinya selesai disapih. Seorang tetangga wanita menanyakan penuh prihatin, kau benar-benar menunggu masa sapih? Mungkin dengan berlalunya waktu, Rasulullah akan mengampuni tanpa rajam. Wanita Ghamidiyah menggeleng, mencium lembut bayinya. Bukan begitu, aku mau mendatangi Rasulullah lagi. Aku ingin bersih di hadapan Allah. Aku tak bisa menghapus bayangan dosaku. Sering pula wanita itu menatap si kecil yang memandangnya polos. Ada linangan air mata di pipinya, memikirkan bahwa suatu hari nanti dia akan menanggalkan kebersamaan dengan sang bayi. Namun penyesalan akan perbuatan zinanya mengalahkan naluri bertahan hidup. Akhirnya tiba hari yang ditunggu. Anak kecil itu sudah bisa makan dan minum tanpa ASI. Wanita Ghamidiyah pun memutuskan dengan tekad membaja kembali ke hadapan Rasulullah. Kini ia tak punya alasan untuk menunda eksekusi hukum. Wanita Ghamidiyah kali ini tanpa air mata, tapi wajahnya pucat, berkata pada Nabi, Ya Rasulullah, anakku tak lagi menyusu. Aku tak ingin mundur. Mari jalankan ketetapan Allah. Di masjid, suasana mencekam. Sebagian sahabat menahan napas. Ada yang berharap Nabi masih menawarinya taubat lain. Tetapi wanita itu begitu kukuh, ia tak takut konsekuensi rajam. Rasulullah menatapnya dengan duka. Apakah kau yakin? Bukankah Allah Maha Pengampun? Seandainya kau beristighfar sungguh-sungguh, mungkin Allah pun mengampunimu tanpa eksekusi. Wanita Ghamidiyah menundukkan kepala, bersuara lembut tapi pasti. Aku mengharap rahmat Allah, tetapi kuinginkan hukum dunia menebus dosaku, agar ku jelang kematian dengan hati tenang. Rasulullah diam sejenak, menelan kepiluan. Beliau paham betul ini kasus yang amat langka. Seorang wanita datang berkali-kali meminta dirajam. Namun syariat telah membolehkan hukuman rajam atas pengakuan zina dari seorang yang mukallaf. Maka ditentukanlah tempat eksekusi rajam di suatu area luar Madinah. Keesokan paginya, kaum muslimin berkumpul dengan perasaan berat. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kesan sarkas, semua dibalut kesedihan mendalam.
Wanita Ghamidiyah datang memeluk bayinya untuk terakhir kali. "Nak, maafkan ibu, semoga engkau tumbuh jadi anak syalih. Titipkanlah doamu untukku kelak." Banyak yang menahan air mata melihat si ibu mencium putranya. Salah seorang sahabat wanita lalu mengambil bayi tersebut, menenangkan tangisnya. Lalu wanita itu melangkah, menempatkan diri sesuai prosedur eksekusi. Sebagian sahabat laki-laki yang ditugaskan melaksanakan rajam, menitikan air mata. "Ya Allah, ampuni dia. Kami melaksanakan perintah-Mu." Ketika batu-batu mulai dilemparkan, tangis meledak di antara orang yang menyaksikan. Bahkan yang melempar pun tak sanggup menatap langsung. Wanita Ghamidiyah mengucap takbir dan istighfar, menahan sakit hingga ruh lepas. Usai eksekusi, para sahabat dilanda keharuan luar biasa. Ada yang menyesali, mengapa dia tak memaafkan diri sendiri. Ada pula yang berpikir, apakah ini kebengisan? Lalu Rasulullah menenangkan mereka. Beliau menegaskan bahwa taubat wanita ini begitu agung hingga memenuhi mencukupi seandainya dibagikan pada 70 penduduk Madinah. Rasulullah menyeka air mata, bersabda, "Sungguh taubatnya memenuhi andai dibagikan ke 70 orang penduduk Madinah. Ia datang minta disucikan, padahal ia bisa saja menutupinya, maka janganlah kalian mencela." Ucapan Nabi menyentak kesadaran banyak orang. Mereka pun memahami, ini bukan sekadar hukuman mati, tetapi puncak penyesalan seseorang yang benar-benar ingin bersih di sisi Allah. Seorang sahabat laki-laki bergumam penuh rasa hormat, "Subhanallah, andai Allah menempatkan derajatnya di surga, betapa tinggi kedudukannya. Kami pun tak sanggup bertaubat sedemikian berani." Tangis mereka berubah menjadi tangis haru, diiringi kekaguman pada kekuatan iman wanita itu. Tak berselang lama, kabar keutamaannya menyebar. Orang-orang menyebutnya Al-Ghamidiyah, wanita yang menebus dosanya dengan cara paling genting, namun menandakan kesucian tekad. Peristiwa rajam Ghamidiyah menggugah perasaan mendalam bagi kaum muslimin. Betapa syariat menegaskan hukuman berat untuk zina, tapi di sisi lain tak mudah menjatuhkan hukuman kecuali ada 4 saksi atau pengakuan berulang. Dalam kasus Ghamidiyah, dia bersikeras mengaku, bahkan menunggu sampai anaknya tumbuh kuat. Pertama, kasih sayang Nabi. Beliau menolak hukuman berkali-kali, memberi kesempatan bertaubat, memprioritaskan kebutuhan bayi. Kedua, keteguhan syariat. Setelah segala upaya, hukuman tetap dijalankan. Ketiga, besarnya taubat. Rasulullah memuji taubatnya hingga bisa menaungi 70 penduduk Madinah. Menunjukkan bahwa meski dosa besar, pintu maaf Allah terbuka bagi yang sungguh-sungguh menyesal. Orang-orang pun mengenang kisah ini sebagai salah satu bukti keadilan Islam yang tak menutup mata pada kepentingan anak, serta keikhlasan seorang manusia yang rela menanggalkan nyawa demi membersihkan diri di sisi Allah. Di masjid beberapa hari setelah eksekusi, Rasulullah masih menenangkan hati para sahabat. Ada yang sulit menerima fakta seorang ibu dirajam. Beliau menekankan bahwa sang wanita memiliki keberanian luar biasa, menebus dosa dengan jalan yang berat. Ia memohon ampunan tanpa mempedulikan nyawanya, semata ingin bertemu Allah dalam keadaan suci. Rasulullah menutup pembicaraan di hadapan jamaah. "Jangan kalian mencela dia, sungguh taubatnya agung di sisi Allah. Dia layak kalian kagumi, bukan kalian olok." Tangis haru pun menggemam. Perempuan Ghamidiyah itu telah tiada, tapi kisahnya mengajarkan satu hal. Kejujuran dan penyesalan sejati dapat mengantarkan seseorang pada penghapusan dosa yang luar biasa. Sejak itulah kaum muslimin di Madinah semakin menghormati nilai taubat dan kasih sayang. Mereka tak menganggap syariat kejam, melainkan syarat kebijaksanaan. Senja yang merona di langit Madinah menyimpan duka terdalam. Kota yang biasanya ramai oleh canda para sahabat, hari itu diselimuti suasana sendu. Di salah satu sudut, tampak Rasulullah berdiri menatap ke sebuah rumah yang tak lama lagi akan menjadi tempat berkabung. Beliau baru saja kembali dari peristiwa besar, Perang Tabuk, namun kini ujian yang menyesakkan jiwa menantinya di Madinah. Putrinya, Ummu Kulsum, telah wafat. Kabar meninggalnya Ummu Kulsum menyentak kaum muslimin.
Bagaimana tidak, dia adalah salah satu putri kesayangan Rasulullah, juga istri dari Utsman bin Affan, sahabat mulia yang dijuluki Dzunnurain karena pernah menikahi dua putri Nabi. Suasana penuh keharuan pun menyergap Madinah. Setiap orang menundukkan kepala, menyadari bahwa keluarga Nabi tengah dirundung duka. Seorang sahabat laki-laki menahan Ishak di tepi jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar sedih ini menambah pilu hati kita. Belum lama suasana Tabuk berlalu, kini Rasulullah kehilangan putri tercinta. Rekannya laki-laki menepuk pundaknya. Benar, semoga Allah meneguhkan beliau dan menantu beliau, Utsman, yang juga pasti berduka. Ummu Kulsum adalah cahaya bagi rumah tangga mereka. Sore itu Rasulullah mendengar kabar wafatnya putri beliau. Seketika wajahnya memucat, sorot mata penuh kesedihan, bibirnya bergetar menahan tangis, lalu perlahan keluar kalimat yang selalu terucap ketika musibah menimpa. Rasulullah suaranya lirih, menatap jenazah putrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau terdiam beberapa saat, seolah ingin menenteramkan gejolak di dada. Para sahabat yang melihatnya turut menundukkan kepala, menyadari bahwa duka ini tak hanya dirasakan oleh keluarga Nabi, tapi juga oleh seluruh umat yang mencintai beliau. Tak kalah menyayat hati adalah Utsman bin Affan, suami Ummu Kulsum. Pribadi lembut dan pemalu, itu menitikkan air mata dalam keheningan. Pandangannya mengarah pada jenazah istrinya yang terbujur, seakan belum mampu merelakan kepergiannya. Utsman menangis sambil berbicara pelan di sisi jenazah. Wahai istriku, engkau adalah penyejuk mata. Mengapa kau tinggalkan aku secepat ini? Sungguh, hatiku teriris. Suara tangisnya tertahan, namun air mata yang menitik dari matanya mengungkapkan kedalaman cinta yang dirasakannya. Beberapa sahabat mendekat, menepuk bahu Utsman perlahan, namun duka itu tak dapat hilang begitu saja. Rasulullah menghampiri Utsman dengan langkah pelan. Di hadapan jenazah putri beliau, dua sosok agung itu berbagi kepedihan. Napas tersendat, mereka saling menenangkan, tanpa banyak kata, karena duka lebih tertumpah di raut wajah. Rasulullah menyentuh bahu Utsman, suaranya parau. Seandainya aku masih memiliki putri ketiga, niscaya akan kunikahkan dia denganmu. Kalimat itu sederhana, namun mengandung lautan makna, menunjukkan cinta Nabi kepada menantunya, sekaligus menggambarkan betapa besar rasa kehilangan. Disitulah Utsman menunduk, menitikkan air mata yang tak terbendung. Utsman menjawab dengan suara terputus, "Ya Rasulullah, doakan aku agar tabah. Tak terperi lukanya hatiku ditinggal istri tersayang." Ishak tangis pun mengema. Beberapa sahabat wanita mencoba menenangkan suasana, mempersiapkan pemakaman. Madinah seluruhnya tenggelam dalam suasana duka. Bukan hanya keluarga Nabi, tapi juga kaum muslimin yang amat mencintai putri-putri Rasulullah. Seorang wanita Ansyar di dekat pintu rumah Ummu Kulsum. Semoga Allah merahmatinya. Dia putri yang taat, istri yang baik, tak pernah kudengar keburukan darinya. Rekan wanitanya menyeka air mata. Betul, dan Utsman sangat mencintainya. Semoga Allah mempertemukan mereka di surga. Sebelum pemakaman, jenazah Ummu Kulsum dibawa untuk disalatkan. Suasana masjid penuh kesunyian. Rasulullah memimpin salat jenazah dengan lirih. Para sahabat, termasuk Utsman, berbaris di belakang, menundukkan wajah, menahan tangis. Pada takbir demi takbir, keharuan makin menjadi. Suara Bilal yang melantunkan takbir salat jenazah kian menambah suasana haru. Semua orang menempatkan Ummu Kulsum dalam doa terbaik, memohon ampunan dan rahmat Allah. Selepas salat, jenazah dibawa ke liang lahat. Utsman menatap prosesi itu dengan dada berdegup tak menentu, campuran cinta, penyesalan, dan kerinduan yang tak akan terjawab. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak terelakkan. Rasulullah juga menahan napas berat di samping menantunya, membimbing hati agar tetap sabar. Tatkala jenazah Ummu Kulsum diturunkan ke dalam kubur, tangisan sejumlah sahabat pecah. Sementara Rasulullah menadahkan tangan, berdoa khusyuk. Utsman pun terisak tak henti, ingat kenangan bersama sang istri, tawa lembut, canda manis, kini lenyap di balik tanah basah. Rasulullah berbicara lembut di sisi pusara, menenangkan Utsman. Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
Tak ada manusia kekal di dunia. Bersabarlah Utsman. Semoga Ummu Kulsum bahagia di sisi Allah. Utsman mengusap mata basah. Ya Rasulullah, doakan agar Allah meridainya. Kehilangan ini terlalu berat. Beliau merangkul menantunya erat-erat, seakan menyalurkan kekuatan dan kasih sayang. Sementara para sahabat mengamini, menyadari betapa Nabi pun menanggung duka kehilangan putri keduanya. Kematian Ummu Kulsum menambah daftar duka di keluarga Rasulullah. Sebelumnya putri beliau, Ruqayyah, juga telah meninggal. Kini satu lagi berpulang. Bagi Nabi ini bukan sekadar kehilangan anggota keluarga, melainkan luluh lantaknya hati seorang ayah yang selalu melindungi anak-anaknya. Seorang sahabat laki-laki kepada rekannya, laki-laki usai prosesi pemakaman. Sungguh Rasulullah menanggung begitu banyak cobaan, tidak hanya melawan musuh di peperangan, tapi juga berkali kehilangan putrinya. Rekannya mengangguk, menitikkan air mata. Benar, kita sering lupa, di balik tugas kerasulan, beliau juga seorang ayah dengan hati penuh kasih. Kehilangan anak bagaikan mencabut separuh jiwanya. Keesokan harinya, di sela kesibukan Madinah, Rasulullah menenangkan para sahabat yang masih merasakan duka. Beliau menegaskan bahwa setiap musibah merupakan ujian dan keikhlasan menghadapi takdir Allah jadi penentu tingginya derajat seseorang di sisinya. Rasulullah berucap dengan mata redup menahan perih. Setiap jiwa memiliki saatnya kembali pada Rabb. Kita doakan Ummu Kulsum mendapat tempat terbaik. Utsman, kuatkan hatimu karena setiap kesabaran itu mendatangkan pahala besar. Lalu beliau menyisipkan kata-kata penuh cinta untuk menantunya. Andai masih kumiliki putri ketiga, akan kunikahkan dia denganmu. Ucapan ini mengalir lembut, menghibur Utsman yang masih merana. Bagi Utsman, kalimat itu menegaskan betapa Rasulullah menyayanginya, mengerti betapa tulusnya cinta sang menantu pada putri Nabi. Utsman menundukkan kepala, suara bergetar. Jazakallah khair ya Rasulullah, doamu menyejukkan hatiku. Semoga Ummu Kulsum damai di sisi Allah. Meski Ummu Kulsum wafat, kisah cintanya dengan Utsman tak luruh dimakan waktu. Bagi penduduk Madinah, mereka simbol pasangan yang saling menopang dalam iman. Kemuliaan Ummu Kulsum pun tertanam di hati setiap sahabat, karena ia bagian dari keluarga Rasulullah, wanita beriman yang berbakti. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga. Sekokoh apapun seseorang di medan jihad, tetaplah seorang ayah berhak merasakan duka mendalam saat putrinya tiada. Rasulullah yang memimpin umat dengan gagah pun menitikkan air mata di pusara anaknya. Seorang wanita Ansyar berbisik pada temannya di sudut masjid. Beginilah, meski Nabi begitu mulia, ujian kehilangan anak tetap menimpa. Betapa besar sabar beliau, kita pun harus meneladaninya. Temannya menyeka air mata. Ya, jika Rasulullah saja diuji, bagaimana dengan kita? Semoga Allah mengampuni Ummu Kulsum dan menguatkan Utsman. Wafatnya Ummu Kulsum menorehkan babak duka di tengah suasana pasca Tabuk yang sempat menumbuhkan kegembiraan. Di kediaman Nabi, tangis perlahan meredup, digantikan keikhlasan untuk merelakan kepergian putri tercinta. Bagi Utsman bin Affan, meski hati tercabik, untaian sabda Nabi tetap meneguhkannya. Seandainya aku masih memiliki putri ketiga, niscaya akan kunikahkan dia denganmu. Kata-kata itu abadi sebagai simbol cinta Rasulullah pada menantunya, cerminan kasih sayang dan penghargaan tinggi atas kesalehan Utsman. Sementara umat pun belajar, di balik keagungan dakwah Nabi, beliau tetap seorang ayah yang merasakan kehilangan mendalam. Dengan keteguhan iman dan keikhlasan menghadapi takdir, keluarga Nabi mencontohkan bahwa kesedihan adalah manusiawi, tetapi tak menghalangi penyerahan diri kepada Allah. Begitulah, dari peristiwa duka ini, kaum muslimin mengambil hikmah. Tidak ada yang abadi di dunia, bahkan putri Nabi pun dipanggil Allah. Kewajiban kita adalah bersabar, menyandarkan hati padanya, dan mendoakan agar yang berpulang mendapat tempat terbaik di sisinya. Di suatu pagi yang cerah di Madinah, setelah berbagai kabar berhembus usai perang Tabuk, datanglah satu berita mengejutkan yang menebar duka di tengah kaum muslimin. Seorang sahabat yang baru saja tiba dari perjalanan jauh
bergegas masuk ke Masjid Nabawi, wajahnya tampak menahan kesedihan. Ia mencari Rasulullah yang kala itu tengah berbincang dengan beberapa sahabat. Sahabat dengan wajah suram berbicara di depan Rasulullah. "Ya Rasulullah, kabar duka datang dari Habasyah. Najasyi, raja yang dulu melindungi saudara-saudara kita saat hijrah, telah wafat." Mendengar itu, semua yang berada di masjid menahan napas. Bayangan kilas balik menari di benak mereka. Sekumpulan kaum muhajirin pernah menemukan keamanan di tanah Habasyah berkat kemurahan hati sang raja. Rasulullah menunduk, menutup mata sesaat. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Di wajah beliau tergurat kesedihan mendalam. Betapa tidak, Najasyi bukan sekadar pemimpin asing. Ia adalah sosok yang pernah menampung kaum muslimin ketika mereka diusir dan dianiaya Quraisy. Ia membuka gerbang kerajaannya, menolak permintaan Quraisy untuk memulangkan para muhajirin dengan paksa, dan bahkan melindungi mereka hingga mereka benar-benar bebas beribadah. Orang-orang muhajirin yang pernah tinggal di Habasyah mulai berduka. Mereka teringat masa-masa berlindung di istana Najasyi, bagaimana sang raja mendengarkan penjelasan tentang Islam dengan hati terbuka, tidak memihak kezaliman Quraisy. Seorang muhajirin laki-laki menatap langit di pelataran masjid, mengenang masa lalu. "Dulu ketika kami tiba di Habasyah, kami takut dan lelah. Kami berpikir, mungkinkah raja itu menolak kami? Tapi Najasyi menyambut penuh rasa hormat, bahkan menolak suap dari utusan Quraisy." Rekan muhajirin laki-laki meneteskan air mata, teringat kebaikan sang raja. Benar, kala itu dia berkata, "Pergilah kalian di negeriku ini dengan damai." Ia pun tak mengusik keimanan kita. Kini beliau pergi, semoga Allah menerimanya. Begitu mendengar kabar wafatnya Najasyi, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Suasana hening diwarnai bisik-bisik penuh kesedihan. Rasulullah menatap mereka dengan sorot mata syahdu. Rasulullah mengangkat wajah, menyampaikan kepada sahabat, "Telah wafat seorang saudara kita di negeri jauh. Najasyi, penguasa yang pernah melindungi kita, kini kembali kepada Allah. Mari kita dirikan salat ghaib untuknya." Kalimat itu disambut derayan air mata. Barangkali ini pertama kalinya kaum muslimin di Madinah menyalatkan seseorang yang jenazahnya berada di negeri berbeda. Walau mereka tak melihat jasad Najasyi terbujur di hadapan, hati mereka dipenuhi rasa hormat dan cinta, seolah mengiringi perjalanan akhir sang raja. Pagi itu, kaum muslimin berbondong memasuki pelataran luas Masjid Nabawi. Para sahabat, laki-laki, wanita, bahkan anak-anak berdesakan ingin berpartisipasi. Beberapa orang yang pernah hijrah ke Habasyah tampak begitu terharu. Seorang sahabat laki-laki menahan Ishaq di barisan depan. "Raja Najasyi, kita tak bisa memandikan atau mengkafani jenazahnya, tapi semoga Allah menerima salat gaib kita." Rekan sahabat laki-laki menenangkan, Rasulullah mengizinkan salat gaib untuk saudaranya. Kita doakan raja yang baik hati itu berpulang dalam keimanan dan rahmat Allah. Lantas Rasulullah berdiri memimpin salat gaib dengan satu kali azan? Tidak, tanpa azan dan iqamah, sebab ini salat jenazah gaib. Namun rona kesakralan tak berkurang. Usai bersaf, beliau mengangkat tangan, bertakbir membaca doa untuk Najasyi. Di baris belakang, derai tangis terlihat. Ada yang teringat saat raja menangkis permintaan Quraisy untuk menyerahkan muhajirin, atau ketika Najasyi meneteskan air mata mendengar tilawah Al-Quran tentang Maryam dan Isa. Rasulullah suaranya pelan, usai takbir terakhir. "Ya Allah, ampunilah Najasyi, limpahkan rahmatmu padanya, tempatkan dia di sisimu yang mulia." Begitu salat gaib usai, para sahabat menyalami satu sama lain, berbagi duka. Tidak ada cemoohan karena Najasyi berjasa luar biasa dalam sejarah dakwah Islam. Baik kaum Ansyar maupun muhajirin bersatu dalam haru. Seorang sahabat laki-laki meneteskan air mata, berbicara dengan suara tertahan. "Waktu hijrah pertama ke Habasyah, kami hampir putus asa. Tapi Najasyi membuka pintu istana. Kalau bukan karena dia, entah apa nasib kami." Rekannya laki-laki memandang haru. Allah balas kebaikannya dengan petunjuk. "Lihat, Rasulullah sendiri menyebutnya saudara, itu tanda kemuliaan."
Banyak mata menitikkan air mata teringat kisah heroik di masa lalu, ketika Ja'far bin Abi Thalib mewakili kaum muslimin berdiskusi dengan Najasyi tentang isi Al-Quran. Betapa tersentuhnya raja itu hingga menitikkan air mata. Dan kini, sang raja telah berpulang, meninggalkan kesan manis di hati umat Islam. Kematian Najasyi dan salat gaib yang dilakukan Rasulullah menjadi simbol persaudaraan lintas negeri. Meski terpisah jarak, iman mempersatukan. Syariat membolehkan salat gaib bagi siapapun yang jauh dan tak sempat diurus jenazahnya oleh kaum muslimin. Seorang sahabat laki-laki berbincang pada seorang tabi'in laki-laki yang baru masuk Islam. Ketahuilah kita menyolatkan jenazah Najasyi walau tak melihat jasadnya. Itu sah karena dia saudara seiman, berbuat baik pada kita. Demikianlah Islam memuliakan manusia. Tabi'in menyimak dengan kagum. Masya Allah, padahal dia raja di negeri jauh. Rupanya Rasulullah tak lupa balas budi. Benar, Rasulullah tak pernah melupakan jasa baik. Meski secara fisik tak bisa memandikan atau menguburkan Najasyi, tetaplah digelar salat jenazah gaib. Semua ini menunjukkan kesetiaan Islam terhadap siapapun yang menolongnya. Rasulullah, usai menunaikan salat gaib, menyampaikan beberapa kalimat lembut kepada para sahabat. Di antara inti ucapannya, beliau menekankan bahwa setiap mukmin dimanapun berada adalah saudara, tak peduli perbedaan, suku, bangsa, atau jarak geografis. Najasyi, yang bukan dari suku Quraisy atau Ansyar, dianggap saudara iman karena kebaikan hatinya. Rasulullah memandang jamaah, suara menggetarkan hati. Sesungguhnya, seorang saudara kita meninggal di negeri jauh, tapi Allah mengetahui semua kebaikannya. Kita salatkan dia meski tak melihat jasadnya, karena ikatan Islam menghubungkan kita. Orang-orang yang mendengar perkataan itu, banyak yang menitikkan air mata. Terbayanglah saat-saat genting di Habasyah. Tanpa perlindungan Najasyi, mungkin para muhajirin hancur di tangan Quraisy. Ternyata, jauh di seberang laut, seorang raja yang tak pernah bertemu Rasulullah secara langsung saat itu justru menyelamatkan mereka. Hari-hari berlalu, duka di Madinah sedikit mereda, namun kenangan pada Najasyi tetap hidup. Banyak sahabat yang memohonkan ampun untuknya dalam doa pribadi. Mereka menyadari lelaki yang jauh di Afrika itu telah memberi contoh kebaikan universal, melindungi yang teraniaya. Seorang muhajirin laki-laki merenung di beranda rumahnya. Ya Allah, ampunilah raja yang berhati lembut itu. Ia menolong kami di waktu terpuruk. Kini kami tak sempat menyalatkan jenazahnya, tapi kami yakin kau limpahkan rahmat padanya. Salat gaib terhadap Najasyi tercatat sebagai salah satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa Islam melampaui batas geografi. Rasulullah memimpin umat mendoakan penguasa negeri jauh yang tak berjumpa dengan kebanyakan sahabat, namun kebajikannya sangat berarti. Hingga kini kisah itu selalu diceritakan dalam catatan sirah. Bagaimana Islam menanam pilar persaudaraan melewati samudra. Walaupun Najasyi wafat di tempat asing, doa dari Masjid Nabawi mengalir untuknya, dipimpin langsung oleh Nabi. Dan kaum muslimin pun mewarisi ajaran bahwa jika saudara seiman meninggal jauh, kita tetap bisa menyolatkannya walau tak melihat jasadnya.